Baik teman-teman, penyuluhan hukum kali ini sangat berguna, yaitu tentang pra-peradilan. Sebelum untuk membahas ini kita harus tahu definisinya dulu. Definisinya itu ada dua. Yang saya ambil itu satu definisi yang menurut pada pasal 1-10 KUHP yang mengatakan bahwa pra-peradilan itu adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur di dalam undang-undang mengenai yang pertama itu sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan yang dimintakan oleh tersangka, keluarga tersangka atau pihak lain yang diberikan kuasa oleh tersangka. Yang kedua itu sah tidaknya penghentian penyelidikan dan atau sah tidaknya penghentian penuntutan demi tegaknya hukum dan keadilan. Lalu yang ketiga yang ketiga itu permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau pihak lain yang diberikan kuasa kepadanya. Lalu ada 5 poin yang saya ingin sampaikan. Baru terkait dengan alasan untuk mengajukan tuntutan pra-peradilan. Ini diatur pada pasal 77 junto pasal 10 KUHP, yaitu alasan seorang itu mengajukan pra-peradilan itu yang pertama itu tentang sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penuntutan, penahanan, sah tidaknya penuntutan, sah tidaknya pemberhentian penyelidikan, sah tidaknya penyelidikan, baru sah tidaknya penuntutan, lalu ganti rugi, tentang permintaan ganti rugi, permintaan rehabilitasi, dan objek pra-peradilan ini juga diperluas, ditambahkan seperti pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 Romawi tahun 2014 yaitu pertambahannya itu yaitu tentang sah tidaknya penggeledahan, sah tidaknya penyitaan, lalu sah tidaknya penetapan status tersangka. Jadi terkait dengan penetapan status tersangka ini, dengan kata lain bahwa hakim tidak boleh lagi menolak untuk memeriksa mengadili suatu peradilan karena alasan menyangkut pokok perkara. Karena jika mengenai sah tidaknya status tersangka ini bahwa bahwa hakim memeriksa unsur-unsur dari suatu tindak pidana, tidak memeriksa pokok perkara. Lalu mengenai subjek yang berhak menuntut pra-peradilan. Jadi subjeknya itu ada tersangka, tentunya keluarga tersangka,
pihak ketiga yang berkepentingan, jaksa penuntut umum, lalu penyidik. Dan yang paling esensial itu juga tentang syarat penangkapan, karena di sini paling terjadi suatu pelanggaran hukum acara. Yang pertama itu syarat penangkapan. Syarat penangkapan itu harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Syarat formilnya itu seperti pertama, bahwa yang berhak menangkap itu adalah penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik. Lalu yang dalam hal dalam hal tangkap tangan, semua orang berhak menangkap. Sedangkan penyidik atau penyelidik menjadi suatu kewajiban untuk menangkap. Lalu yang kedua itu bahwa dalam penangkapan harus dalam penangkapan itu harus berdasarkan surat perintah penangkapan, terkecuali dalam tertangkap tangan. Lalu yang ketiga itu bahwa penyelidik itu harus menyerahkan surat perintah penangkapan tadi kepada tersangka dan diberikan juga turunannya kepada keluarga tersangka. Lalu syarat materialnya itu bahwa ada dua, yaitu untuk melakukan suatu penangkapan harus memenuhi dua minimal barang bukti dari 5 barang bukti yang ada. Lalu yang kedua itu bahwa yang syarat material, yang kedua bahwa apa yang kedua ya, video dijeda sebentar karena ada kelupaan sedikit, yaitu yang syarat materialnya tadi. Satu lagi adalah bahwa penangkapan paling lama 1 kali 24 jam. Lalu terkait dengan pasal 82 ayat 1 mengenai tentang gugurnya hak atau permohonan atau permintaan pra peradilan sesuai dengan dengan ketentuan pasal 82 ayat 1, bahwa pada intinya jika dalam proses pra peradilan itu masih berjalan prosesnya, masih dalam pemeriksaan, tetapi hakim sudah mulai memeriksa pokok perkara. Ya, kapan dikatakan sudah memeriksa pokok perkara? Itu pada sidang pertama. Jadi kalau seperti itu maka dinyatakan gugur. Dinyatakan gugur untuk mengajukan pra peradilan. Saya sendiri dengan alasan alasan dasarnya itu alasan teknis. Jadi saya kurang setuju dengan pasal ini karena merupakan bukan alasan yang prinsipil. Lalu mengenai tentang pada pengajuan pra peradilan ini berbeda-beda pada tiap tahapan hukum acara, seperti penangkapan, penahanan, penuntutan, lalu dan seterusnya, berbeda-beda yang mengajukan. Itu juga ada diatur. Mengenai penghentian penyelidikan, yang berhak itu adalah jaksa penuntut umum untuk mengajukan
proses pra peradilan. Jika penuntut umum melakukan penghentian penuntutan, yang berhak itu juga adalah salah satunya kepolisian biasanya. Karena jika penyelidikan sudah P21, maka penyidik dapat mengajukan proses pra peradilan. Mungkin banyak lagi ini sampai materinya ini sampai 21 poin, tapi saya memilih 5 yang paling esensial untuk kita ketahui bersama. Dan jika teman-teman sekalian ingin tahu sampai semua poin, ingin menanya mulai dari poin pertama dan sampai poin ke-21, bisa ditanyakan. Sekian penyuluh hukum hari ini. Terima kasih.